Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Allahumma alina ma rusida umurina wa inna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baiklah hadirin, kita akan membahas Baqarah, yaitu bagaimana sikap kita menghadapi saudara kita yang telah menzalimi kita, yang telah menyakiti kita. Ini bagaimana sikap kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Pak, yang untung kita Pak. Yang beruntung kita yang disakiti, yang dijolimi, yang dianiaya. Pertama Pak, ada doa yang bisa terkabul, yang bisa langsung sama Allah tuh naik, dijabah ketika kita dijolimi. Jadi ketika kita dijolimi Pak, itulah saatnya kita doa Pak. Doa dikabul Pak, tidak ada penghalang, tidak ada hijab Pak. Langsung diterima Pak. Maka kalau Bapak pengen doanya kabul, ketika Bapak dijolimi, itu saat Bapak berdoa kabul insya Allah Pak ya. Satu Pak untungnya kita jolimi. Jadi yang penting Pak kita pasrah ya. Jangan ada rasa kecewa. Jangan ada rasa kesel. Kenapa? Ini Bapak harus tahu Pak. Begitu seorang ini ada rasa kebencian, kesel, ngedumel pasal katanya kepada orang yang telah menyakiti kita, maka Pak kerugiannya dua. Kerugian dua Pak, jasmani rohani rugi Pak. Rusak Pak. Pertama, amal kita ini baik ibadah Bapak yang ibadah Bapak kerjakan ini Pak akan terbak, akan rusak Pak. Sebagaimana kayung dibakar oleh api. Jadi amal kita Pak jadi rusak Pak, gara-gara kita ada kebencian. Kedua Pak, dengan kebencian ini jasad kita nih, organ-organ kita nih Pak rusak Pak. Lambung ya. Karena ada kebencian Pak. Darah tidak mengalir dengan kata kesel kan. Darah tidak mengalir dengan semestinya. Jadi jasmani rohani Pak rugi. Jasad kita juga akan rusak. Rohani kita juga, amal kita akan rusak. Itu gara-gara ada kebencian pada seorang. Maka janganlah kita Pak ada rasa kebencian pada siapapun. Baik kepada istri sendiri, kepada anak, kepada tetangga, pada siapapun jangan Pak. Jangan ada. Kita harus apa kata orang, udah Pak kita jangan mikirin lah ya, kita anggap angin lalu aja dah. Kenapa? Begitu orang menjolimi kita, begitu kita disakiti kita sabar ya, maka otomatis Pak semua pahala-pahala yang dimiliki ke kita ya, kita dapat transfer Pak, kiriman keburukan saudara kita nih, kita kebaikan dia ke kita Pak, kebaikan amal dia ke kita, keburukan kita ke dia. Kan enak Pak ya. Harusnya kita terima kasih Pak. Pada orang telah menjalimi kita harusnya terima kasih. Bukan malah kita lagi sakit hati lagi, bukan Pak. Ya, bukan Pak. Karena surga Pak dihuni ini oleh orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kasih sayang, orang yang telah lembut, orang yang memberi. Itu surga Pak dihuni orang-orang yang lembut, orang ada kasih sayang. Tapi orang yang keras nggak ada Pak di sorga Pak. Apalagi orang pelit Pak, nggak ada di sorga. Sorga itu orang yang penuh kasih sayang, kelembutan, yang dermawan Pak. Itu penghuni sorga Pak ya. Jadi Pak biarkan saja orang yang menyakiti kita, asli yang kita menyakiti saudara kita. Asli yang kita menyakiti saudara kita nggak apa-apa Pak. Orang kata nggak apa, tapi jangan kita ada rasa kesal. Apapun orang omong orang pun pada kita Pak, kita anggap angin lalu. Emang gue pikirin ucapan lo gitu aja Pak, aman Pak ya. Emang gue pikirin omongan lo enggak, ini kita aman Pak. Ya aman Pak itu Pak ya. Jadi itu Pak kita harus kita seperti itu Pak pahaman kita. Yang penting Pak kalau kita ada orang sakit, ada orang yang kita Pak, 3 perkara Pak kita harus ada. Pertama kita doa kepada dia, kita doa semoga diberikan jalan yang lurus kepada orang yang telah menjalimi kita. Kita doakan Pak. Kedua, kita jangan rasa ya Allah hindari saya benci sama dia.
Jadi kita minta supaya kita jangan benci kepada orang yang jolimi kita, Pak. Kita doa supaya kita jangan ada timbul kebencian pada orang yang telah jolimi kita. Yang ketiga, yaitu Pak, kita kirim doa Fatihah kepada orang itu supaya kita nggak ada benci, Pak. Itu Pak. Jadi begitu sikap kita kepada orang yang telah menjolimi kita, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Indah akhlak Islam, Pak. Indah, Pak. Kalau kita, Pak, ada orang ceritain keburukan saudara kita, Pak, di depan kita, Pak, apa yang kita buat, Pak? Harus kita ngomong sama dia, orang yang Islam menjolimi saudara kita nih. Apa kita ngomong kita, Pak? Pak, kamu jangan jolimi, jangan ngelekin saudara kita itu, si A itu jangan, Pak. Nah, jelekan saya saja. Nah, kita ngomong gitu, Pak. Saya Bapak jelekan, buka aib saya dari A sampai Z, saya siap. Nah, begitu Pak. Begitu. Maka sikap kita Pak bagaimana Pak? Kepada orang yang jolimi kita. Kalau kita ada mengatakan kamu ini orang yang sombong, kamu ini orang yang angkuh, nggak apa-apa Pak. Katakan memang itu saya begitu. Saya memang orang yang miskin. Kisahnya orang yang tidak punya apa-apa. Itu benar kamu. Jadi gitu Pak. Jadi kepada orang yang kayak yang apapun ngomongan orang Pak, memang itu kamu nggak salah. Kamu mengatakan saya ini nggak bisa apa-apa. Benar, memang saya nggak bisa apa-apa. Kamu kata saya ini memang miskin, memang saya miskin. Jadi Pak, itulah sikap seorang hamba Pak. Sikap seorang hamba ini begitulah. Tonjolkan kehambaannya. Tonjolkan ketidakberdayaan di hadapan Allah. Maka Pak, kita sama Allah Pak, kita tuh boleh kita ngeluh Pak. Minta sama Allah, ngadu sama Allah boleh Pak. Kita misal ada apa masalah, ngadu pada Allah. Ketika kita doa malam hari, ngadu pada Allah. Dia mau pada Allah boleh Pak, tapi jangan sama manusia Pak. Pada sama manusia, kita tidak boleh menunjukkan susah kita. Kita tidak boleh menunjukkan susah kita Pak. Kita, manusia kita, walaupun kita Pak nih perlu, kita sangat butuh, kita jangan tonjolkan kebutuhan kita Pak. Ini sikap kita Pak. Sikap orang yang terpuji gitu. Dia tidak menampakkan kesusahannya di orang lain. Nah, dia nggak pernah menampakkan susahnya di hadapan orang, tapi dia orang anggap kita ini orang yang cukup. Pada kita mah, masya Allah, itu sikap orang mukmin. Jangan kita ngeluh Pak sama orang. Kalau kita ngeluh Pak, bagaimana coba? Masya Allah. Orang Pak kalau kita ngeluh Pak, denger juga apa orang juga jadi gerah kan. Ngeluh, apa ngeluh, jangan Pak. Ngeluh kita pada Allah, minta kepada Allah, harap pada Allah. Itulah sikap orang-orang yang disangi Allah Pak. Sikap hamba ditampakkan Pak. Hamba miskin, benar kita miskin. Yang kayanya Allah, enggak. Allah Maha Kaya. Kita doib. Kita ini lemah Pak, yang kuatannya Allah. Jadi seorang yang benar-benar Pak, orang beriman Pak, dia nggak mengaruh. Datangnya orang menyakiti kita nggak kesan. Orang menyenangkan kita pun nggak kesan. Karena orang datang kita menyakiti juga, yang gerakin orang itu Allah. Sehingga kita sadar, oh iya, yang menggerakkan tuh, yang gerakan dia sama saya menyakiti saya juga Allah yang menggerakkan. Jadi kita harus tahu Pak, siapa cuma itu dalangnya Pak, Allah. Jangan orang datang sama kita memberi kebaikan, itu dari Allah juga. Orang datang sama kita keburukan pun dari Allah juga. Sehingga kita nggak ada kesan Pak. Nggak kesan kepada apapun ahwal keadaan. Kita hanya kesan kepada Allah Pak. Kita kesan hanya kepada Allah. Inilah sikap orang terpuji. Inilah sikap orang-orang yang benar dicintai sama Allah. Tidak menampakkan kesusahannya, tidak menampakkan kekurangannya. Hanya minta kepada Allah, hanya harap pada Allah. Maka Pak, kita tidak boleh menyalahkan siapapun, ya. Kita harus usnujon Pak siapapun. Walaupun kelihatannya dia Pak tukang minum, tukang mabok, kita harus merasa Pak, amal dia lebih baik pada saya. Walaupun dia kelihatannya tukang mabok, kelihatannya secara syariat dia mungkin dia banyak buat dosa, tapi kita sangka baik Pak pada dia. Kita sangka baik, husnudzon pada dia. Boleh jadi nanti akhir hayatnya sebelum dia meninggal dapat hidayah, saya kalah dengan dia. Begitu Pak. Jangan kita merasa saya ini ibadah, rajin sholat. Lihat orang yang
maksiat, kita sudah ucap dia ahli neraka, masya Allah Pak, itu bahaya Pak ya. Jadi kita anggap semua orang baik, saya yang paling buruk, saya yang paling jelek, saya yang paling jelek akhlaknya daripada orang lain. Itu sikap terpuji Pak. Itu sikap terpuji Pak. Inilah sikap yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan kehambaan kita. Kita lemah, kita tidak berdaya upaya, kita bisa dibisahkan sama Allah. Kita berbuat apapun itu kehendak perbuatan Allah Pak, bukan kita. Kan? Bukan kita Pak. Bisanya kita dibisahkan sama Allah. Kenapa bisa? Karena dibisahkan sama Allah. Kalau nggak bisa, kalau Allah nggak kenaki nggak bisa Pak. Jangan pun Bapak mau berjalan dari rumah ke masjid ya, Bapak langkahkan ininya Pak, nggak jari gerak nggak bisa Pak. Semua Pak yang gerakin Allah. Mata melihat, itu Allah kasih pancar mata Pak, bisa kena Allah, sifat Allah yang basor, bisa melihat ya. Bapak bisa bicara, Allah punya sifat kalamnya Allah, maka kita bisa bicara. Kita mendengar, ada sifat Allah sami, kita bisa mendengar. Semua Pak ini sifat-sifat Allah Pak yang ada pada hamba. Inilah harus tanamkan Pak. Inilah sikap ini Pak harus ada pada diri seorang hamba. Kalau kita merasa nafsu Pak, orang nyakiti kita akan lebih kita merasa kita marah. Itu sikap itu Pak yang nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menampakkan, kita harus merendah. Karena orang yang hatinya lembut Pak, mudah menerima agama, mudah menerima kebaikan Pak. Tapi yang keras nggak bisa Pak. Coba kalau keras Pak, tanah bisa kan ditanami? Nggak bisa. Tapi tanah yang subur, dia akan mudah ditanami. Begitu hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang Pak. Ini mudah terima daripada ilmu-ilmu yang hikmah-hikmah yang datang dari Allah Pak. Mudah terima. Maka Pak, kita selalu merasa, kita harus merasa bahwa kita ini memang orang yang tidak bisa daya upaya apa-apa. Sebab ya, mudah-mudahan kita ini bisa diberikan kita ini kepahaman oleh Allah Subhanahu. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdika, astagfirullah anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.